Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianur Slamet dari Prodi Sistem Informasi dengan kode NIM 0526157796 dan dari UPJJ UT Bandung. Dan di video kali ini saya akan membuat tugas 3 struktur data. Dan di sini sudah ada soalnya, tugas 3. Dan soal yang pertama di sini, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Lalu yang kedua di sini adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Dan langsung saja saya akan masuk VS Code. Dan di sini saya akan membuat. Di sini sebelumnya saya sudah membuat file tugas 3 dan sekarang saya akan membuat file project Java-nya. Di sini kelas Java. Ini file dan kita beri nama Baik, di sini saya sudah membuat file kelas Java DFS algorithm.java dan sekarang saya akan mulai mengodingnya, mengerjakan soal nomor 1. Baik, saya sudah menyelesaikan program coding di soal 1 dan sekarang saya akan lanjut ke soal tugas 2, soal nomor 2 yang tentang algoritma Breadth First Search atau BFS. Langsung saja saya akan membuat file codingannya. BFS. Baik, setelah saya buat kelasnya, namanya adalah BFS algorithm.java dan sekarang saya akan mulai kembali untuk membuat codingannya. Baik, saya sudah menyelesaikan codingan dari soal yang kedua dan sekarang saya akan menjelaskan program codingan yang pertama terlebih dahulu ya, yang kelas DFS algorithm.java. Baik,
Baik, di sini yang pertama saya sudah membuat file import Java util yang fungsinya adalah untuk mengimport sebuah kelas yang berada dari paket Java util. Lalu saya di sini membuat public class dfsa algorithm sesuai dengan file kelas saya dfs algorithm.java. Lalu di sini ada private map string, di string yang fungsinya adalah struktur data graph dan set receipt ini. Graph private yang sini, yang ini program yang ini fungsinya adalah untuk struktur untuk menyimpan node dan daftar tetangganya agensi. Lalu sini ada private set seated new hash sheet, fungsinya adalah untuk menyimpan daftar node yang sudah dikunjungi. Lalu di sini ada graph public DSF algorithm. Lalu di sini ada graph food yang fungsinya adalah untuk fungsi dari graph food ini adalah untuk konstruktor ini otomatis untuk memanggil ketika objek DFSA algoritma dibuat. Lalu di sini ada public boolean DFS kursif yang fungsinya adalah metode untuk melakukan penelusuran dari node current menuju target, dan div ini digunakan untuk menampilkan kedalaman DFS, level kedalaman DFS. Lalu di sini saya menambahkan sistem out println mengunjungi dan div excited. Lalu saya menambahkan if current equals target, dan nanti ada keterangan di sistem println target ditemukan, dan menambahkan return true. Dan di sini saya juga menambahkan if grep contains k yang fungsinya adalah untuk jika node adalah target dan nanti muncul menu ke eksplorasi dari current ke Nightboard. Lalu saya menambahkan I visited contains Nightboard, fungsinya adalah untuk jika Nightboard ini belum dikunjungi dan bisa dipanggil dengan DFS recursive current target. Dan di sini saya menambahkan else system print Nightboard keterangan jika sudah dikunjungi. Lalu saya di sini menambahkan public static void main yang fungsinya untuk menjalankan kode program. Lalu sini saya menambahkan DFS algoritma lagi dan menambahkan neatness baru. Ini sini saya menambahkan tipe data variable, tipe data string tars dan string target. String start dari A1 dan targetnya ke A8 untuk menentukan node awal dan target. Lalu sini saya menambahkan sistem println pencarian DFS. Lalu nanti keterangan muncul targetnya untuk ke A8, dan mulai di sini sistem println mulai dari startnya dari A1 berarti ini. Dan ini ada penutupnya dari saya tambahkan juga. Lalu saya di sini menambahkan juga boolean font yang fungsinya adalah untuk DFS recursive start target. Di sini saya juga menambahkan boolean font DFS yang fungsinya untuk memanggil fungsi DFS. Dan di sini ada sistem println, sistem println fungsinya untuk menampilkan hasil akhir di terminal. Ada keterangannya, nanti ada hasil pencarian, lalu ada targetnya, target nanti ditemukan, dan target tidak ditemukan. Baik, saya sudah selesai menjelaskannya dan saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Baik, setelah saya menjelaskan kode programnya tadi, dan sekarang saya akan menjalankan kode programnya. Langsung saja kita jalankan dengan Java. Baik, di sini sudah muncul pencarian DFS.
target ke A8, mulai dari A1, dan mengunjungi A1 dip 0, eksplorasi dari A1 ke A2, mengunjungi A2 dip 1 menurut eksplorasi dari A2 ke 4, mengunjungi A4 dip 2 menurut eksplorasi dari A4 ke A7, mengunjungi A7 dip 3 eksplorasi dari A2 ke A5, mengunjungi A5 dip 2 eksplorasi dari A5 ke A8, mengunjungi A8 dip 3 target ditemukan, dan target ditemukan A8. Hasil pencarian target A8 ditemukan. Baik, saya sudah menjalankan kode-kodenya dan sudah berhasil. Sekarang saya akan lanjut ke penjelasan soal yang kedua, kode program yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, import Java util, yaitu adalah mengimport Java yang bagian HashMap, mengimport semua library pada paket Java util yang maps, grep, HashMap, dan QQ. Lalu selanjutnya di sini ada public class BFS sesuai dengan kelasnya BFF algoritma.java. Lanjut di sini ada private map string, list string untuk membuat struktur data graph. Lalu di sini ada public BFS algorithm. Ini ada data graphnya yang menggunakan key array list. Lanjut. Baik, di sini ada public boolean BFS string start, string target, membuat algoritma BFS. Untuk ini string start adalah node awal, dan string target adalah node yang akan ingin dicari. Lalu di sini saya membuat QA dan state decided. Di sini QA string, QA linked list. Fungsinya adalah untuk antrian IO dan untuk BFS. Dan visited new headsets. Fungsinya adalah menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak hilang. Di sini QA add start, visited add adalah fungsinya untuk menambahkan node awal ke antrian. Sistem NVLN mengunjungi, ini start. Current di sini adalah untuk mengecek apakah node saat ini ada target, dan di sini ada keterangan juga target. Jika target ditemukan, return true. Lalu di sini ada if grep constant key current for string network grep get, yang fungsinya untuk menampilkan mengeksplorasi semua tetangga node, mengecek apakah node itu memiliki tetangga atau tidak. Lalu di sini ada sistem print eksplorasi print ln, keterangan di terminal eksplorasi dari current ke network. Di sini saya menambahkan juga IP visited content network, sistem print ln, keterangan untuk mengunjungi. Lalu di sini sistem print ln network ketika sudah dikunjungi dan akan skip. Baik, di sini ada public static void yang fungsinya untuk menjalankan kode program BFS. Di sini ada BFS algoritmanya. Dan di sini ada string start dan string target untuk menentukan start dan targetnya. Dan startnya dari A1, targetnya ke A8. Lalu di sini ada header tampilan di terminal nanti. Sistem print ln, keterangannya pencarian BFS dan targetnya dari kemana dan mulainya dari mana. Lalu di sini ada boolean pun untuk menjalankan start dan targetnya. So di sini ada keterangan nantinya hasil pencarian dan target sudah ditemukan dan target ketika tidak ditemukan. Baik, sudah menjelaskannya. Dan sekarang saya akan menjalankan kode programnya. Baik, di sini sudah muncul di terminal pencarian BFS target A8 mulai dari A1. Mengunjungi A1, eksplorasi dari A1 ke A2, mengunjungi A2, eksplorasi dari A1 ke A3, mengunjungi A3, eksplorasi dari A4, mengunjungi A4, dari A4 ke A5, dari A2 ke A5,
mengunjungi A5 dari A3 ke A6, mengunjungi A6 dari A4 ke A7, mengunjungi A7 dari A5 ke A8, mengunjungi A8, dan target ditemukan. Hasil pencarian target A8 ditemukan. Baik, mungkin saya sudah selesai menjelaskan dan menjalankan kode programnya. Demikian video tugas 3 praktik mata kuliah struktur data saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.